Halo Kalbi, sekarang saya ingin mengerjakan T2 Bindu saya, resensi. Nama saya Excel Alfriani Petrus Pratasik. Nama saya Armando Dari kelas 11C. Dan saya membaca novel Gadis Kretek. Gadis Kretek. Oke, di sini ada teman-teman saya. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan teman-teman saya yang ada di ruangan ini. Yang pertama ada. Halo, nama saya Armando Di Jesus. Tinggi badan saya 188 cm. Terus berat saya 80 kg. Terus cita-cita saya ingin menjadi tentara. Terus makanan favorit saya itu rendang. Oke. Rendang. Nama orang tua kamu siapa? Nama orang tua saya Yohanes dan Bosco Adil dan Maria Cuncitado. Oke. Terima kasih Armando. Ya. Sekarang kembali lagi kepada teman saya. Di sampingnya Armando ada Fadil. Halo, nama saya Muhammad Firdaus Saini dari kelas 11C juga. Tinggi saya 171 cm. Berat badan 57 kg. Cita-cita saya pengen jadi pemain basket atau lawyer ya. Oh iya, oke. Terus Nama bokap nyokap, nama bokap Muhammad Rika Habibi, nama nyokap Aska Mariska Stefani ya. Oke. Nama nenek nggak usah. Oke, kembali ke pemeran utama. Daniel, gimana? Nama saya Daniel Moritz Wenas, saya lahir di Bekasi. Nama bapak saya Gino Maurits Wenas. Nama mama saya Debbie. Terima kasih saudara Daniel. Kembali lagi ke teman saya yang satu lagi yang paling ganteng untuk PSKD. Halo, saya atas nama Johan Ferga Shalom. Saya berumur 17 tahun. Saya bersekolah di SMA 1 PSKD. Saya temenan sama Excel dari kelas 1. Ya. Saya kenal sama dia di SMA 3 PSKD. Pertama kali kita latihan dan bertemu. Dan doa saya untuk Excel di tugas ini adalah semoga dia bisa membacakan menceritakan resensi dengan baik dan dengan lancar, dan Tuhan Yesus memberkati buat Excel dan Kak Abi. Oke, terima kasih Ferry. Sekarang saya ingin bertanya pesan dan kesan Ferry tentang saya gimana ya? Oke, pesan dan kesan, pesannya adalah Excel tolong jangan nyebelin. Ya. Tapi gak apa-apa, Excel nyebelin tuh emang sifatnya. Kayak gue juga nyebelin, tapi ya udahlah. Kesannya makasih. Oke. Ya. Terus ke saudari Petris. Bagaimana saudari Petris? Nama aku Petris. Oke, Petris aja. Ya. Udah deh, kalau bete langsung ke Cici aja. Ini namanya siapa? Nama saya Violina. Jabatan. Gak usah. Jabatannya ketua OSIS. Balik lagi di kamera. Tahu anjir udah ke nih. Halo Kak Albi. Maaf ya saya tutupin muka saya karena kan ini lagi berkabut. Kita lagi di Bandung ya, asal ya. Nama saya Naila Permata Hanafi. Saya umurnya 17 tahun, Maret kemarin. Tinggi badan saya 155 apa nggak nyampe, saya lupa. Berat badan saya 43 apa 44, mungkin sekarang udah naik, saya nggak tahu. 43 44 ya, 43 44. Terus apa lagi ya, cita-cita saya jadi orang kaya, nikahin orang kaya, orang yang mantap lah pokoknya. Oke, terima kasih ya saudari Nai. Ya. Oke, Kalbi. Jadi itulah adalah teman-teman saya yang membantu saya mengerjakan T2 resensi saya. Aduh, ada lagi Ibu Nasmi. Ibu. Belum Bu, saya lagi ngerjain tugas. Bu, saya ngerjain tugas, Bu. Bikin T2 resensi. Ibu tahu gak? Jelek banget. Ih, jelek banget katanya kamera gua. Jadi sini, Bu. Perkenalan, Bu. Halo Nazmi. Oke, udah. Kalian apa aja yang belum? Ini saya T2. Bahasa Indonesia, Bu. Oke. Halo, Bu. Kurang dari 5. Kurang dari 3. Bentar ya Kaldi.
Oke, lanjut ke Albi. Sekarang saya ingin menceritakan bagaimana saya mendapatkan novel saya. Aduh. Bu lagi apa Bu? Saya Excel. Oh, ini perkenalan guru baru. Oh, bentar ya Kak. Sebelum itu saya pakai kacamata dulu Kak. Oke, sebelum itu saya ingin memamerkan kacamata Pak Jeki. Oh, Pak kacamata Petris. Oke. Makin di Bandung. Oke. Udah Pak, nggak usah lah Pak. Saya ingin menceritakan bagaimana saya mendapatkan novel saya. Oke. Saya mencari di perpustakaan terdekat di SMA 1 PSKD itu nggak ada Pak. Saya nggak ketemu Pak Albi. Pak Albi. saya nggak ketemu coach. Di sana coach. Terus saya inisiatif ke Perpusnas. Tapi di situ saya nggak punya kartu apa namanya? Kartu. Kartu itu Kak buat identitas sana. Tapi saya nggak punya Kak. Jadi saya pulang lagi saya ke rumah tuh. Padahal lagi hujan-hujan. Kamar mandi juga tuh. Waktu itu dia mau nyamperin. Saya udah nyampe dia lagi jalan tapi hujan kita pulang. Saya bingung carinya di mana. Akhirnya saya lihat di Google Book itu Google Book, ya kan? Ada tuh Kak di situ Kak. Saya beli seharga 53.500. Ada biaya PPN-nya kan? Saya minta tolong Bu Ruth untuk bayarin. Tapi disuruh ganti. Ya udah saya ganti. Jadi dia bayarin saya pakai QRIS Bank Mandirinya dia, habis itu saya kasih cash. Oke, lanjut ke novelnya. Novelnya tuh kan awal novel tuh nyeritain tentang Romo yang lagi sakit atau Soraja. Ini yang punya bisnis kretek paling besar yang ada di kota Kudus di cerita situ. Nama kreteknya itu Jagat Raya. Oke, awal mulanya itu kan dia sakit-sakit dan teriak-teriak. Dia udah koma nih Kak, udah koma. Terus dia teriak-teriak, "Jeng ya." Tapi anak-anaknya bingung tuh semuanya, Jeng ya itu siapa. Terus pada suatu hari si anaknya tuh namanya si siapa nih Kak? Saya lupa Kak. Ini di Labas. Lebas sorry Kak. Si Lebas ini masuk kamarnya bokapnya nih yang sakit ini, yang lagi dirawat. Habis itu bokapnya teriak-teriak Jeng ya lagi. Habis teriak-teriak Jeng ya, anak itu nanya ke bapaknya, padahal posisinya lagi koma. Kayak dia nyari informasi tentang Jeng ya lah. Habis itu dapatlah informasinya di kantor bapaknya. Di kantor bapaknya ketemu surat-surat sama foto-foto Jeng ya. Tapi di situ posisinya istrinya tuh udah tahu kalau misalkan Jeng ya itu siapa, dan malah si Romo ini, si Soeraja ini teriak-teriak Jeng ya itu jadi mantan pacarnya lah gitu Kak. Istrinya cemburu karena karena suaminya masih teriak-teriak Jeng ya. Tapi itu mereka percaya kalau misalkan Soeraja itu permintaan terakhirnya pengen ketemu Jeng ya. Akhirnya ketiga anaknya cari tuh ke pelosok Jawa sebelum
ayahnya meninggal. Terus Jengya itu kan yang punya kretek gadis yang berasal dari kota M. Kota M ini saya nggak tahu nih M apa tuh, Madura, Madiun, Maluku, itu dah. Manggarai. Nah itu terkenal pada masanya. Terus Jengya ini punya hubungan percintaan sebelumnya sama Soraja. Yang tadi saya udah ceritain kalau Jengya ini mantannya Soraja. Habis itu bener kak dengan isinya. Terus pas lulus SMA nih si Tegar, anak dari Soraja nih, setelah lulus SMA dia beritahu rahasia terbesar keluarganya, tapi dia nggak boleh kasih tahu ke siapa-siapa. Rahasia itu isinya saus yang jadi bisnis kretek keluarganya, kretek si Soraja ini, sausnya gitu kak. Tegar juga tahu lah semua seluk beluk yang ada di pabrik kretek bapaknya. Terus balik lagi ke misi pencarian Jengya. Lebas merasakan jenis yang ini kak, kayak lain yang ditawarin sama temennya pas di perjalanan. Temennya ini ada di Cirebon, tapi kreteknya ini punya cita rasa yang mirip sama kretek milik keluarganya. Terus juga Lebas dan Tegar nemuin fakta-fakta yang mereka belum tahu tentang keluarganya. Contohnya kayak kisah cintanya bapaknya mereka, terus juga bisnis kretek keluarganya dan sejarah kretek keluarganya. Jadi pada masa itu bapaknya awal merintisnya itu di masa penjajahan Jepang. Jadi ayah dari Jengya bersaing sama sahabatnya sendiri nih, yang merupakan ayah dari Soraja. Soraja itu yang Romo tadi. Terus kretek dari ayah Jengya namanya tuh kretek Merdeka, sedangkan kretek dari Soraja ini namanya kretek Proklamasi. Persaingan bisnis mereka tuh awalnya karena merebutin cinta dari ibu Jengya yang namanya Romaisa. Terus sering berjalannya waktu, kretek dari bisnis ayah Jengya punya rasa yang berbeda dari sari-sarinya atau saus yang lain gitu. Terus kretek Merdeka sangat banyak yang suka, dimana semua laki-laki datanglah ke yang buat si Soraja ini, ayah dari Jengya tersebut. Abis itu setelah itu ayah dari Jengya ini kan kreteknya banyak yang suka. Habis itu datanglah laki-laki yang namanya Soraja yang ngebuat ayah Jengya ini ngerasa terancam. Jadi Jengya sama Soraja ngawalin kisah cintanya juga, salah satunya dari situ. Karena merasa terancam, jadi Soraja diambil sama ayahnya Jengya ini untuk kerja di bisnis kreteknya mereka. Kemudian si Jengya sama Soraja ini karena satu tempat kerja, mulailah numbuh rasa-rasa cinta. Terus karena di situ posisinya si Soraja ini cuman buruh, terus si ayahnya Jengya ini yang punya bisnis kreteknya, dan juga si Jengya juga kerja di situ, cuma dianggap cuma numpang hidup sama ayahnya Jengya. Terus si Soraja nggak terima karena orang-orang ngomong kayak gitu. Terus dia punya ambisi untuk
bikin bisnis kretek yang terkenal. Habis itu mereka setelah si Sorajanya bikin, karena ngerasa nggak terima kata-kata itu, dia bikin bisnis sendiri. Tapi bisnis kreteknya itu nyuri resep dari Jeng Ya. Dari Jeng Ya kan, Jeng Ya ini yang bikin, yang bantu ayahnya untuk bikin kreteknya. Jadi ayah yang punya bisnis itu, Jeng Ya juga kerja di situ sebagai peracik kreteknya. Karena Soraja udah lama kerja di situ, dia nyuri resep-resepnya. Terus si Soraja buat bisnis sendiri yang namanya Jagat Raya. Karena jadi orang-orang suka sama Jagat Raya ini, si kretek Jagat Raya ini. Jadi tuh kretek bisnis bapaknya kayak kesalip, jadi ketinggalan lah sama si Jagat Raya ini. Si Jagat Raya ini jadi nomor 1. Terus karena si Jeng Ya tahu, dia jadi dendam sama si Soraja. Oke. Itu Kak. Jadi karena si Soraja ini nyuri resep-resepnya dari Jeng Ya. Si Jeng Ya ini jadi marah jadi dendam lah sama si Soraja. Kemudian pas bukunya ini langsung lompat ke si Soraja ini lagi sakit-sakit. Dia tuh kritis koma selama udah beberapa tahun, tapi dia nggak meninggal. Nah mereka tuh percaya karena si Jeng Ya belum maafin si siapa namanya, si Romo ini, Soraja ini. Jadi anak-anaknya mereka nyari Jeng Ya untuk minta maaf supaya bapaknya bisa meninggal dengan tenang, nggak sakit-sakitan lagi, dan yang nggak ngigo-ngigo tentang jamnya itu. Jadi intinya si Soraja itu udah sakit dan udah mau meninggal, tapi nggak bisa meninggal karena mereka anggap si Soraja ini ngerasa bersalah. Jadi misi anak-anaknya itu untuk nyari si Jeng Ya ini. Tapi di perjalanan mencari si Jeng Ya, anak-anaknya mereka nemuin sejarah dan rahasia-rahasia besar keluarga mereka yang mereka sebelumnya nggak tahu. Oke, sekian video dari saya. Saya masih bersama teman-teman saya, Armando, Fadil, Naila, Cici, sama Petri, sama si Vere. Si Daniel udah hilang 1. Oke, karena masih di 2 menit, jadi yaudah Kak. Oke, menurut gua bukunya itu keren, tapi lompat-lompat gitu, jadi bacanya susah. Itu ada filmnya nggak sih? Ada tau Nay? Ada. Filmnya gimana? Bagus. Aduh, filmnya baru nonton 1 episode. Iya. Bisa nonton di mana sih? Sob? Bisa nonton di Netflix ya Kak. Itu harus premium dulu tapi Kak. Berarti harus beli. Harus beli, sama kayak bukunya gua harus bayar bukunya tadi. Oke, menurut Armando ceritanya tadi gimana? Ceritanya enak banget, dikeretakkan. Salah. Gue tidur salah. Tapi gue ada pertanyaan buat lo. Apa? Lo ke perpusnasnya naik apaan selalu waktu itu? Gua naik go ride karena gua dari mes kan. Kenapa nggak jalan kaki Sal buat hemat? Hah? Kenapa nggak jalan kaki buat hemat? Capek. Itu dia jawabannya, capek. Capek. Terus apa lagi selain capek? Males. Malas. Iya. Lu udah makan belum Sal tadi pagi? Udah tadi pagi. Udah. Kalau menurut Cici sama Nay tadi gimana? Garis kretek. Gue udah pernah nonton ya. Terus? Kretek gue udah pernah nonton. Itu bagus banget. Bagus. Walaupun gue belum pernah baca bukunya ya. Oke. Kalau Cici? Jujur, kalau gue belum pernah nonton, cuman gue suka aja sama Dian Sastro yang Oh iya, Dian Sastro. Cakep. Setuju, Iya, Dian Sastro. bagus banget ya. Yes. Cantik kan dia?
Cantik Cantik. banget. Apalagi kalau sambil ngerokok. Iya sih, ya hot banget ya. Jadi ya kak, pokoknya intinya garis kreatif bagus banget, kakak harus ngasih nilai Excel bagus dan ya, walaupun scene-nya agak jorok, cuman Aduh. cuman nggak apa-apa, namanya juga film ya. Iya. Oke kak, terima kasih. Oke, Kak. Dadah. Oke, berhubung udah 20 menit, saya matikan kamera saya, Kak. Terima kasih.